Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas yang motovlog disalib marah, arogan ya. Terus konten-konten motovlog yang ada seremnya, ada tengkarnya, terus yang ya katanya apa jenenge, menang sendiri gitu ya. Kali ini dari bahasan sisi moral, setelah sebelumnya bahas dari sisi uh, vlogernya, dari sisi kebijakan YouTube. Yang penulis kurang teliti, ternyata pertengkaran di jalan itu bisa didismonetisasi, jadi nggak bisa diuangkan ya. Kalau memang sharing video perkelahian di jalannya itu adalah fokus dari kontennya, maka video itu nggak layak dimonetisasi, baik itu settingan maupun beneran ya. Itu yang begitu itu juga mendukung perilaku negatif yang ya, kalau ratingnya dibuat rating anak-anak, nggak boleh untuk iklan, tapi mestinya bukan rating anak-anak ya itu ya. Tapi yang jelas pertengkaran di jalan ya, walau itu tidak menghasilkan luka atau apapun, itu tidak dapat dimonetisasi. Kegiatan membuli juga termasuk yang tidak dapat dimonetisasi. Usaha untuk masuk ke daerah terlarang juga nggak boleh dimonetisasi. Jadi misalnya mengendarai motor di jalan tol itu nggak boleh dimonetisasi. Apa mana ya? Ya kalau fokus videonya itu nggak boleh ya dimonetisasi. Tapi kita sekarang bahas dari sisi moral. Ya bagaimanapun juga yang namanya rider pastilah ada interaksi dengan rider lain. Tapi ya jadi sebuah arogansi ketika misalnya mengingatkan ada motor dengan knalpot semi racing gitu ya, Mas jangan di player di lampu merah ya. Ya wes itu bener. Tapi ketika kemudian dia jalan ngebut yang menghasilkan kendaraannya itu menghasilkan suara yang keras, karena memang knalpotnya knalpot keras juga, gitu ya, di jalan-jalan kencang RPM tinggi. Nah itulah sama saja ya. Terus ngasih saran ke orangnya itu gimana, padahal alasan ngasih saran itu adalah karena sudah malam mas, jangan berisik-berisik. Nah itu si masnya jalan RPM tinggi malam-malam lah ya pada berisik itu. Ada juga kasus yang ya jelas menurut penulis arogansi. Sebelumnya penulis pernah bahas di channel satunya, yaitu ada kasus ya, ada apa jenenge ya, anak atau ya pemuda gitu ya, naik motor metik, terus ketahuan, kemudian ternyata ngejar motor lakinya, terus marah-marah, "Mbok ya jangan dipepet,
jangan di tutup jalannya gitu ya. Kalau yang ini jelas si ridernya nggak ngerasa salah, tapi kalau lihat rekaman video jelas bahwa dia itu telah menghalangi jalan yang sepeda motor metik itu. Jadi kejadiannya itu ada di penyempitan jalan ya. Di penyempitan jalan itu si bronya itu nyalip pas ketika mau penyempitan jalan. Jadi yang motor metiknya itu dipaksa untuk mengerem mendadak. Jadi kayak gimana ya contohnya ya. Wes misal kayak di itulah, Bu, jembatan itu kan anggap aja penyempitan ya. Nah, si pengendara motor gedenya ini ngambil jalan sehingga yang pengendara motor metik mau nggak mau harus melakukan pengereman mendadak. Kalau nggak gitu maka dia akan nabrak booknya, itu akan nabrak pembatas jalannya, akan nabrak bagian trotoarnya lah kasarnya. Tapi itu bukan trotoar, tapi palang besi ya. Nah, yang naik mogenya nggak terasa. Yang naik mogenya terus enteng kok, nyalip kan saenak, motor banter gitu ya. Itu sekali genjot 14. Nggak merasa bahwa dia ini telah memaksa orang lain untuk melakukan evasive manuver, melakukan tindakan untuk menyelamatkan diri, karena ya kalau nggak gitu celaka. Nah, itu yang diprotes, terus akhirnya dimarah-marahi. Yang penulis lihat lagi ada yang dipepet bus Transjakarta lah ya. Kalau yang itu entah jalannya lebar banget, tapi kok mengapa bisa terjadi seperti itu ya. Belok tanpa tanda barangkali. Jalan lebar banget kok bisa beradu gitu ya. Entah ya yang salah siapa, kalau yang antara sepeda motor laki, sepeda motor sport dengan bus Transjakarta itu. Yang jadi pertanyaan, mengapa jalan selebar itu ya? Kenapa kok kecepatannya dibuat sama gitu loh. Berada di samping sebuah kendaraan besar itu ya nggak bagus ya. Mau itu kecepatan tinggi, mau itu kecepatan rendah, mau itu jalannya besar, mau itu jalannya kecil. Penulis rekomendasikan kalau di jalan raya jangan di sampingnya kendaraan besar, karena kadang ya kendaraan besar memiliki blind spot. Bisa jadi kita berada di blind spotnya kendaraan besar, entah di depan, entah di belakang. Jadi resiko kalau untuk menjejeri kendaraan besar. Yang suka jalan pelan, yang suka jalan nanggung-nanggung, kalau ada di kendaraan besar pilih salah satu, berkendara lebih pelan atau lebih cepat. Kalau takut jalan kencang ya lebih pelan, kalau berani lebih kencang ya lebih kencang, silakan. Pokoknya jadi jejeri ya. Karena ngeri itu ya, ngeri. Karena memang kalau di luar kota itu jadi santapannya mobil-mobil yang niat nyalip kendaraan besar ya. Kalau mau nyalip kendaraan besar langsung langsung dipotong gitu ya. Kalau nggak gitu di klakson gitu ya. Kadang tin gitu ya. Jadi berada di samping kendaraan besar itu nggak sehat. Meskipun di perkotaan kayak gini juga nggak sehat ya. Jangan kebiasaan. Ada beberapa cerita tronton guling, truk guling ya, itu kan ya bahaya juga.
kadang ada ban bocor, bledos duar gitu kan, bisa langsung terguling gitu, bahaya ya. Terus kasus lain apa ya, yang ada rider ngerekam kamera nyoba nyalip vlogger. Entah kalau itu niat beneran buruk ya, niat baik atau buruk. Kalau penulis sih karena bahasanya bukan untuk motor, berada di jalan itu bukan karena buat konten, tapi sebagai sarana menyampaikan konten. Kalau ada kayak gitu, penulis malah lebih apa ya, lebih ngalah daripada kalau biasanya. Jadi kalau biasanya penulis itu apa jenenge, dipotong gitu ya, bengok. Tapi kalau pas lagi ngevlog, karena pas lagi cerita misalnya, oh anu ya, kalau misalnya mobil suspensinya soak itu pasti akan terlihat naik turun. Nggak bisa motong, mau bengok itu anu nggak sempat, karena pas lagi cerita nggak iso ngomong. Karena pas lagi cerita nggak ada sempat apa bengok terus ngamuk gitu ya. Jadi biasanya kalau penulis ngevlog itu malah lebih apa ya, lebih sabar dari biasanya. Kalau soal bel ya, ngebel penulis nggak hobi ngebel panjang, kecuali kalau orangnya keterlaluan gitu ya. Jadi kalau ada halangan di depan, penulis lebih suka yang pendek-pendek, karena kalau dipanjangkan takutnya panik. Kalau panik biasanya malah makin dihalangi, malah makin mengganggu ya. Rasanya sih kayak gitu ya responnya orang. Kalau belnya pendek-pendek gitu ya, orang itu akan lebih mau untuk minggir. Jadi kalau sekali kurang 2 kali gitu, 3 kali gitu. Kalau di bel panjang, responnya biasanya marah atau malah makin menjadi-jadi gitu. Jadi bukan ngasih efek positif, malah jadi negatif. Nah itu dilihatkan nyalip pakai motor metik. Ya sebenarnya nggak kelihatan mepet loh ya. Tapi entah mengapa kok rider vloggernya ngejar. Kenapa ngejar? Emang ada masalah kah kalau disalip? Penulis nggak tahu ceritanya soal yang motor metik nyalip vlogger pakai motor lagi. Nggak jelas ceritanya. Entah apa. Terus yang apa soal cerita nyalip dari kanan terus dipermasalahkan oleh netizen. Jadi ya kalau penulis sih ya, penulis kalau ada motor mepet kanan, penulis lebih pilih nyalip lewat kanan daripada lewat kiri, walau itu mepet kanan. Kayak ini nih contohnya nih, ini kan mepet kanan, penulis lebih pilih nyalip lewat kanan tuh, karena dia kalau di kiri dia ada kemungkinan mepet kiri. Kalau ke kanan dia nggak akan terlalu ke kanan, misal di kanan itu banyak lalu lintas. Jadi ya kalau ada lowong ya itu lewat kanan dijamin lebih aman ya, karena motor yang depan itu akan memperhatikan arah berlawanan. Kecuali kalau memang rider yang depan itu pingin belok kanan dan tanpa ngasih tanda gitu ya. Tapi kalau yang seperti itu biasanya sudah ada ciri-ciri motornya sudah nggak ngegas. Tapi kalau sedang cruising ya, sedang jalan kecepatan konstan,
itu lebih aman nyalip lewat kanan kalau menurut penulis. Nih contohnya nih, mobil ambil jalan kanan. Jadi si bro yang merasa kalau ada yang mau nyalip di kirinya kosong harusnya nyalip lewat kiri, entah ya, tiap orang beda-beda ya. Mungkin menurut si bro itu yang benar menyalip lewat kiri, tapi kalau dari pengalaman penulis selama berkendara, nyalip lewat kiri itu lebih beresiko daripada nyalip lewat kanan. Apalagi kalau di depan ada lalu lintas berlawanan. Kalau lewat kanan, lalu lintas kanan sedang banyak kendaraan, kecil sekali resikonya rider itu bakal makin ke kanan. Tapi kalau ke kiri, nah itu tergantung dari nasib ya. Karena kadang-kadang tiba-tiba belok kiri nyok gitu ya. Karena di kiri kosong, mendadak berhenti gitu ya. Penulis lebih banyak menjumpai nyalip lewat kiri itu tiba-tiba ridernya ke kiri, daripada kalau nyalip lewat kanan, ridernya sudah mepet kanan, terus ridernya makin ke kanan lagi. Ini loh depan itu nyalip lewat mana itu? Rider yang pakai celana jeans yang panjang goncengan ini mau nyalip lewat mana ini? Lampunya belok kiri, tapi terus apa jenenge dia mepet kanan. Baru aman lewat kiri kalau misal ada jarak yang cukup besar gitu ya, dan kecepatannya ya pelan nggak gitu ya, dan nggak ada tempat berhenti di sebelah kiri, nggak ada alasan untuk berhenti di sebelah kiri. Kalau menurut penulis sih itu ya, mungkin ada yang ngomong, wah kalau misalnya kiri kosong ya lewat kiri aja. Itu mungkin ya kalau pas rider jalan kencang kali ya, rider yang sering jalannya jauh lebih kencang dari yang lain, ada kosong kiri. Tapi kalau rider yang jalannya kalem-kalem, kadang lebih suka nyalip lewat kanan ya. Jadi walau rider depan sudah di kanan, pilih tetap jangan di kanan. Nah, balik lagi ya ke topik. Sangat disayangkan ya, mengapa kok motovlog jadi terkesan arogan? Apa karena justru motovlog yang arogan itu malah lebih terkenal ya? Apa justru karena motovlog yang isinya kekerasan itu lebih banyak ditonton orang? Sementara motovlog yang kalem-kalem, yang nyantai-nyantai, yang ya gak ono ceritane itu nggak ditonton orang. Jadi orang heboh, orang membesar-besarkan itu karena ya mereka nontonnya yang bikin konten ekspresionis gitu ya. Konten yang isinya keras, tarung-tarungan, konflik dan macam-macam. Entah apakah konten-konten tersebut dimonetisasi atau enggak ya. Karena harusnya kalau menurut aturannya YouTube, konten-konten seperti itu tidak bisa dimonetisasi. Walau itu drama, walau itu dibuat-buat, walau itu settingan, walau itu cuma temen, walau itu cuma guyon-guyonan. Karena kalau udah kelihatan seriusnya, itu sama YouTube dianggap nggak layak ya. Tapi anehnya kenapa kok konten yang seperti itu masih menghasilkan AdSense ya. Karena ada yang ngaku, oh ini konten cuma settingan. Ya nggak apa-apa, diprotes, viewernya jadi banyak gitu ya. AdSense-nya malah naik gitu ya. Aneh juga ya, mengapa kok konten yang ya termasuk tidak sesuai aturan gitu bisa lolos. Atau mungkin karena YouTube-nya belum sempat menilai. YouTube-nya belum sempat lihat-lihat. Tapi ya
Ya sayang ya sampai ada konten-konten seperti itu jadi di atas namakan seluruh motovlogger, seluruh motovlog. Motovlog itu sebutan orang yang buat ngevlog naik di atas motor ya. Kalau penulis entah mungkin nggak cocok disebut motovlog karena yang penulis bahas bukan yang ada di jalan, tapi penulis menggunakan jalan sebagai background cerita ngomongnya aja ya. Entah ya apa yang terjadi selanjutnya, karena kalau misal ada gerakan marah macam-macam, orang Indonesia itu apa ya jenenge, kadang bisa ironi gitu ya, ngomongi oh rider ini nggak bagus, tapi yang terjadi adalah sebagai respon orang-orang itu melakukan hal yang tidak bagus juga. Jadi mungkin ada yang ngomong rider motovlog arogan, tapi ya rasanya kok bisa aja terjadi motovlog jadi kena serang karena dianggap arogan, diserang. Padahal ya yang sumber masalahnya itu ya serangan itu. Namanya hater nggak bisa diprediksi. Ya semoga nggak terjadi kasus ada motovlog dihakimi lah istilahnya, merasa pengen membela terus dilampiaskan seenaknya. Ya semoga nggak terjadi seperti itu. Dan seringkali ya konten-konten yang seperti itu terjadinya bukan karena niat buruk ya, walau memang ada yang beneran pengen memamerkan hal yang buruk, tapi ada yang itu karena orangnya punya standar yang berbeda. Jadi punya standar nilai yang berbeda. Jadi dari kasus bus Transjakarta, kasus yang disalip motor itu, yang mepet sepeda motor metiknya itu. Jadi itu terjadi tuh, lihat kalau nggak dipepet lewat kanan ada kemungkinan belok kiri kan. Nah, balik lagi ke topik. Kadar nilainya berbeda, persepsinya beda. Ya mungkin persepsi beda ini yang bisa jadi sumber arogansi. Karena ya mau nggak mau ya kita harus bilang orang rider itu bisa menjadi beberapa kategori. Ada yang memang sifatnya kayak gini, ada yang sifatnya kayak gini. Ya seperti kalau melok klub lah, orang yang ikut klub kan punya kecenderungan dinilai kalau klub NMAX orangnya seperti ini, klub PCX orangnya seperti ini. NMAX yang sendirian itu nggak bisa disamakan dengan yang borongan, yang jejer-jejer banyak gitu. Ya sama lah dengan misalnya orang jalan kaki satu orang dengan orang jalan kaki rame-rame. Fans sepak bola sendirian dengan fans sepak bola rame-rame, mesti ada yang berubah, mesti ada nilai yang beda. Kalau misal sesama moge, pasti ada sesuatu yang dianggap beda dari misalnya rider motor-motor lain. Ada hal yang istimewa, seperti misalnya pengendara Harley Davidson. Nah, itu kemudian tercurah menjadi arogansi. Ya sebenarnya arogansi nggak perlu tinggi ya.
Karena misalnya sesama motor ceper gitu kan, yang deprok banget, bisa jadi arogansi, bisa arogansi juga. Yang sesama pemilik motor Honda Beat modifan gede gitu ya, bisa muncul arogansi juga. Misal sesama pemilik motor Satria FU ban cacing, bisa muncul arogansi juga. Jadi ya mau disebut arogansi, rasanya itu ya apa ya, karakter orang Indonesia. Karakter kalau sendirian atau barengan, atau kalau ya merasa sudah jadi sebagian dari kelompok tertentu, kelompok yang punya identitas spesial. Ini loh kelompokku pakai knalpot brong, ya kira-kira kayak gitulah ya. Ya memang sih harus disayangkan sampai ada apa jenengnya, pengarogansian, sampai ada kasus kejadian macam-macam gitu ya. Dan ya mau bagaimana lagi ya, karena kan nggak semua orang ya suka bikin konten di jalan ngebut gitu ya, di jalan apa jenengnya, jalan kencang gitu ya, memamerkan ini loh motor 180 cc gitu, ini loh X-Max 500 cc gitu. Ya namanya juga orang pingin bikin konten, caranya macam-macam. Ya rasanya sih harusnya dari YouTube-nya sendiri bisa lebih ketat lah ya, sehingga yang apa, yang nggak bisa dimonetisasi gitu, kena apa jenenge ya, kena penalti. Konten-konten yang dia nggak sesuai dengan apa jenenge, pedoman konten dari YouTube, ya baiknya dismonetisasi. Entah apakah ada fitur untuk melaporkan, Pak YouTube, ini kontennya nggak bisa dimonetisasi harusnya karena mengandung ini itu ya. Entah ada itu atau enggak ya. Ya harusnya kalau ingin masukan masyarakat ya seperti itu. Nanti kan pemilik channelnya ya, misalnya merasa oh ini video oke kok gitu ya, begitu tahu videonya nggak bisa dimonetisasi, kan jadi apa, males bikin konten-konten yang seperti itu. Karena ya biasanya sih bikin konten itu adalah untuk cari uang, untuk dapat pemasukan. Walau ada yang mungkin bukan tujuan utama, tapi biasanya kan pingin dapat, oh aku pingin dapat apa jenenge, pemasukan dari konten ini gitu ya. Jadi salah satunya ya itu ya, kalau misalnya orang-orang yang suka bikin konten kontroversial, perkelahian di jalan, nemu ngeri-ngeri di jalan gitu ya, kena penalti dari YouTube, ya secara otomatis bakal berkurang lah konten-konten yang seperti itu. Konten yang menunjukkan konflik di jalan gitu akan makin berkurang. Ya tentunya pemilik channelnya ya bakal terpaksa ya akan mencoba mencari jalan lain. Terus ya kita juga nggak bisa lah ngelarang orang yang memang sukanya nonton konten macam kayak gitu ya. Oh suka dengan yang kelahi-kelahi rame gitu kan. Jadi ya balik lagi ke masyarakat lah ya. Kan ya wis namanya orang sendirian dan orang banyak juga beda lah. Penulis sendiri
sering dapat hate speech ya, karena penulis termasuk kontroversial. Masa ya oli dikasih minyak goreng, masa ya bensin dikasih margarin, ya omongin ngawur macam-macam, tapi ya untunglah ya ada aja orang yang percaya, yang kemudian mempraktekkan sendiri, yang kemudian setuju 100%. Syukurlah ya. Kalau soal kayak gitu, maka semoga yang sekarang bikin kontennya pakai cara keras-keras, cara settingan-settingan, cara drama-dramaan, jadi bisa lah, nyoba nyari cara buat konten yang lain ya. Kalau memang kontennya populer ya emang orang suka nyerempet-nyerempet yang melanggar aturan YouTube memang. Ya semoga aja YouTube-nya juga lebih ketat ya. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.